إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat suci Al-Quran tadi semoga tercurah pada kita semua yang ada di sini dan
dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi yang membaca dan bagi yang mendengarnya. Amin. Baik, untuk menyingkat waktu dengan segala hormat Bapak Ketua KDM, maksud kami DKM, Bapak Mugianto mohon berkenan memberikan sambutan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin di bulan yang curahan nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, sehat hingga sama-sama dapat melangkahkan kaki ke tempat yang suci ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang di sini diakui sebagai umatnya hingga nanti di hari pembalasan mendapat syafaatnya. Yang saya hormati guru kita Bapak Nur Hadi, yang saya hormati Bapak RW, Pak Mardi, Bapak RT 01, Bapak RT 09, Bapak RT 07, dan juga Ketua DKM Anur, Masjid Anur Bapak Witono. Juga yang saya hormati anak-anak semua yang hadir, Bapak Ibu yang berbahagia. Pada hari ini Mushola Al-Ikhlas mengadakan santunan. Berjalannya santunan ini tentu partisipasinya para donatur lingkungan Mushola Al-Ikhlas. Untuk itu izinkan saya untuk mengaturkan rasa terima kasih saya atas partisipasinya hingga terselenggara santunan anak yatim yang sudah berjalan dari mulai tahun 2013, dan juga ibu-ibu yang tentunya banyak repot yang memberikan hidangan setiap sore dari puasa pertama sampai sekarang berjalan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan menjadi amal soleh dibalas Allah dengan yang berlipat ganda, rezeki yang berlipat ganda. Tentu tidak panjang lebar, sekali lagi Bapak Ibu, kami mengaturkan banyak terima kasih atas undangan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mugianto selaku Ketua DKM Al-Ikhlas yang telah memberikan sambutan. Dan berikutnya dengan segala hormat kami mengundang tokoh masyarakat, Ketua RW 14 Bapak Marudin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di Mushola Al-Ikhlas, insya Allah nanti jadi masjid. Amin. Yaitu acara rutin kita setiap tahun ya, acara berbagi santunan untuk anak-anak yatim dan duafa yang selalu digagas oleh Ketua DKM kita Bapak Mugianto dan stafnya. Yang kami hormati para Bapak RT,
RT 1, RT 7 Pak Arman, RT 5 Bapak Sumarso, dan RT 1 RW 11 ya Bapak Sasongko, Begitu. dan Bapak Agus Suradi, Bapak RT 09. Alhamdulillah yang punya lingkungan ini selalu bersinergi, khususnya buat lingkungan kita ini, yaitu Musola Al-Ikhlas. Dan yang kami hormati juga Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Nuradi. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Siap tahun bisa ketemu. Yang kami hormati juga Bapak Ketua DKM kita, Bapak Bogianto, Bapak Sukoco, beserta stafnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibu-ibunya juga semua semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena selalu mensupport kegiatan-kegiatan di lingkungan kita, khususnya di Musola Al-Ikhlas ini. Dalam kesempatan ini saya atas nama Ketua RW, Ketua Lingkungan mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah ikut merayakan dan menjalankan ibadah di lingkungan kita ini. Selama ini kita tenang ya Pak ya, lancar. Dan kalau kita lihat semuanya alhamdulillah dari 3 masjid ini tarawihnya udah mulai maju sekarang ya Ustaz. Tapi masih bertahan, masih setengah-setengah kalau saya lihat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan juga para donatur-donatur kita, ini anak-anak asuh semua ya, didoain donatur-donatur dari Musola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan donatur kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu diberi kemurahan rezeki, dan kedepannya bisa berbagi lagi buat anda semua ya, buat anak-anak semua. Kita doa. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Marudin Kementerian, terima kasih. Dan Bapak Ibu, puncaknya pada sore hari ini khususnya untuk anak-anak kita yang sangat kita cintai. Di sisi kiri kami ada guru kita yang nanti akan memberikan tausiah pada sore hari ini, Bapak Ustadz Nur Hadi. Monggo Bapak nanti bebas, kami persilakan tema maupun motonya, kami persilakan sepenuhnya Bapak Ustadz kita, guru kita, Bapak. Coba lihat di live ini. Live ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina, la ilaha illa ant. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Musola Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran pengurusnya, dan kita hormati Bapak RT, RW, dan tokoh setempat, serta yang kita banggakan adik-adikku semuanya, santriwan santriwati ya, bani banat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah mudahkan seluruh urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat baca sebentar ya. Di surah Ali Imran ayat yang ke-92. Ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa la tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa yang kamu infakkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu, ada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun, itu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Thalhah. Siapa namanya? Abu Thalhah. Abu Thalhah ini ikut perang bersama Rasulullah ketika perang Badar. Perang yang luar biasa, ya, di mana jumlah pasukan kaum muslimin dan kaum kafir itu sebenarnya tidak seimbang, 1:3. Tapi atas izin Allah dimenangkan kaum muslimin. Nah, Abu Thalhah ini juga dikenal dengan pengawal pribadinya Rasulullah. Namanya apa itu? Sekarang istilahnya apa itu? Aspri, asli pribadi. Ya. Kemana-mana lebih sering menemani Rasulullah SAW. Itu Abu Thalhah. Nah, beliau ini kaya raya. Kalau di Jawa kaya raya itu biasa. Ditambahkan istilah kaya raya. Kaya banget. Kebun kurmanya itu di mana-mana. Hartanya melimpah di mana-mana. Terkenal ini Abu Thalhah, kaya raya banget. Tidak bisa dihitung uangnya. Bahkan kebunnya aja sangat banyak. Nah, beliau itu punya satu kebun. Saya lupa namanya, Ruwaibihah atau apa namanya itu. Ya, kebun ini ada kebun kurma yang paling beliau suka, beliau cintai. Kenapa? Karena posisinya strategis, persis berada di depan Masjid Nabawi. Persis berada di depan Masjid Nabawi, dan Nabi pernah masuk ke dalam kebun kurma itu, meminum air yang ada di kebun itu, dan rasa airnya itu mantap, menyejukkan. Bayangkan kalau puasa di kita masuk kebun, tentu ada kurmanya, ada airnya, yang ada apa? Tidur di situ, ya kan? Tidur, duduk maghrib, minum airnya segar, mantap. Nah, itu kebun yang paling disuka oleh Abu Thalhah. Ketika air itu turun, langsung berdiri. Ya Rasulullah, saya punya banyak kebun ya Rasul, tapi kebun yang paling aku cintai kebun ini, Ruwaibihah ini. Nah, kebun ini aku wakafkan untuk agama Islam. Maka gunakanlah ya Rasulullah seperti apa yang Allah perintahkan kepadamu. Dan aku tidak mewakafkan kebun ini kecuali mengharapkan ridha Allah dan nanti kelak ya mendapatkan pahala yang lebih banyak dari apa yang aku berikan pada saat ini. Jadi harapan beliau nanti akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Harta yang nikmat yaitu, ya, tidak ada harta yang lebih nikmat daripada harta yang diwakafkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk harta yang nikmat, ya, para muhsinin, ya, para mutabarri'in, adalah harta yang kita berikan kepada anak-anak yatim. Harta yang kita berikan kepada orang-orang du'afa. Harta yang kita berikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Karena apa? Yang lainnya, harta yang belum kita berikan, belum kita infakkan di jalan Allah, itu belum menjadi harta yang nikmat. Itu belum menjadi harta yang nikmat. Karena bisa jadi setelah kita tidak ada, harta itu malah jadi harta yang laknat. Anaknya berebut satu sama lain, ya kan? Belum meninggal, orang tuanya sakit, sudah rebutan warisan, ya kan?
Orang tuanya sudah terbaring di rumah sakit, malah nggak ada yang ngurusin karena satu sama lain saling berantem, berebut, pengen mendapatkan harta ini, harta itu. Itu belum jadi harta yang nikmat. Maka harta yang nikmat adalah harta yang sudah kita berikan kepada mereka yang sudah jelas. Fakir, miskin, yatim, duafa, orang-orang yang tidak mampu, itu jelas itu harta yang nikmat. Bahkan harta yang lainnya yang belum kita infakkan di jalan Allah bisa jadi itu adalah harta yang laknat. Kenapa? Karena bisa jadi digunakan sama keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, justru malah menentang jalannya Allah dan Rasulnya. Apa? Rumahnya dijual. Dibuat apa? Dibuat beli mobil. Mobil sudah dapat. Apa? Dia bawa gadis atau cowok ke sana kemari dalam satu mobil. Setelah dibawa ke sana kemari apa? Tabrakan, meninggal dunia, dua-duanya di dalam mobil. Jadi nikmat tidak itu hartanya? Bukan jadi nikmat, jadi malah jadi laknat. Harta yang ditinggal tadi digunakan anak keturunannya justru untuk hal-hal yang tidak baik. Ya kan? Dijual, ya, dibelikan motor atau mobil. Kemudian janjian sama ceweknya kesana kemari, boncengan kesana kemari, melek karena nggak fokus. Namanya orang berdua, dunia serasa milik apa? Bersama, berdua saja. Di depan ada truk nggak ngelihat, ketabrak, jeder, almarhum dua-duanya. Gimana? Maka sungguh beruntung kita, harta sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surah An-Nahl ayat 97 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kalau ada anak laki-laki, perempuan, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, ya, beramal soleh, ya, kemudian amalnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pamrih, bukan karena riya, bukan karena sombong, memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah, maka amal yang soleh itu bisa menghantarkan kita mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang di antara amal soleh itu apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Di antaranya apa? Di antaranya sedekah, berinfak. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang duafa, ya, fuqara, masakin. Ya. Maka yang seperti ini insya Allah akan menjadi jalan kebaikan bagi kehidupan kita. Ya, tapi sebaliknya, ya, kalau tidak soleh, ya, tidak didasari keimanan, keikhlasan, apa yang kita berikan itu seperti haba'an mansura, seperti debu yang ditiup. Kita berharap ada amalnya, ada asarnya, nanti kalau di akhir bisa kita panen, tapi nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Apalagi hartanya itu ditasarufkan bukan untuk yang soleh, hal-hal yang soleh, maka justru akan memberatkan nanti kisah kita di yaumil qiyamah. Ini Pak Ustadz mau cerita, ya, mau cerita. Ada dua cerita ini, tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Cerita yang pertama ini tentang Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Beliau suatu hari pulang ke rumah, mengetok pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Mana istriku, mana istriku, Fatimah mana istriku, sayangku mana, dirimu di mana? Hari ini ada makanan enggak? Pada saat itu Fatimah sedang memintal, karena dapat orderan suruh mintal kain dari siapa? Kalau salah Sa'id bin Abi Waqqas, ya, mendapatkan upah 6 dirham. Wahai suamiku terkasih, tersayang, ada ini uang 6 dirham, ya kan? Engkau bisa membelanjakan, membelikannya untuk kita makan bersama dengan anak-anak. Oke, kalau begitu diambil saat uangnya itu sama Sayyidina Ali, dibawalah ke pasar. Di pasar, namanya pasar, Pak, orangnya macam-macam. Ada yang tak minta-minta kan? Ada orang yang minta-minta dan betul-betul melas. Siapakah orang yang bisa meminjamkan hartanya di jalan Allah? Minta-minta. Maka tanpa pandang bulu dan tanpa berpikir banyak, uang itu dikasih. Karena memang lihat betul-betul membutuhkan daripada beliau sendiri dan keluarganya.
dikasihkan semuanya. Pulanglah beliau ke rumah. Namanya orang pulang habis bawa uang, dikiranya bawa makanan. Senang Fatimah, Masya Allah suamiku dayaku, I love you so much. Come here my darling. Kesini apa yang mau bawa ini? Sayyidina Ali ini ngomong apa ini? Gak bisa ngomong apa-apa. Gitu kan. Ya, begini. Ditirakan. Uang tadi memang benar engkau kasih, tapi di jalan orang yang minta. Nah aku kasih semuanya. Jadi aku pulang gak bawa makanan. Siti Fatimah udah langsung ketahuan. Ya Allah gimana ini? Kita mau makan apa? Udah gak perlu khawatir. Kita masih punya abah. Ya Rasulullah SAW, aku ke rumahnya Rasulullah SAW dulu. Mau minta, barangkali di sana ada makanan. Aku mau pergi ke sana. Pergilah Ali menuju ke rumahnya Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan ada orang jualan unta. Ngeliat Ali, woi Ali sini. Ini saya jualan unta ini. Mau nggak beli unta saya 100 dirham? Kata Ali, ini spesial aja nggak punya, ini apalagi disuruh beli unta 100 dirham, nggak punya. Ana nggak punya, Ana nggak punya 100 dirham. Jual saja sama yang lain. Enggak, Ana maunya antum yang beli. Itu kan repot. Terus bagaimana? Ya terserahlah. Pokoknya kalau sudah laku, kasih aja ke Ana 100 dirham. Terserah kapan ngasihnya. Beneran? Ya udah bener, bawa aja. Dibawa, ya kan? Dibawa ke rumah, mau dibawa ke rumah. Kemudian sebelum sampai rumah ada yang nawar. Itu unta kayaknya bagus banget. Itu punya siapa? Ya, ini unta mau tak jual. Kamu mau nggak? Ini unta bagus loh ini. Mumpung belum ada yang nawar, ini saya tawar, boleh nggak ini? Ya mau nawar berapa? Asal jangan yang murah ya. Kalau bahasa kita begitu. Kalau aneh perhatiin ini kan, waduh. Ada nih, saya tawar 300 dirham bagaimana? Oh ya udah nggak pakai berpikir panjang. Oh ya udah bawa sama talinya sekalian bawa 300 dirham. Seneng. Sebelum nyampe rumah itu udah kelihatan wajahnya berseri-seri. Nyampe rumah ketok pintu, assalamualaikum. Oh my darling, my love, come here. Gitu lagi. Apalagi ta'ala ta'iluna ma'i indi furus kathir misalnya gitu. Saya punya banyak uang. Wah, bagaimana ceritanya punya uang banyak? Ceritanya gini, disampaikan. Ini ada untung 200 dirham. Ini yang 100 mau tak kembalikan kepada orang tersebut. Tapi kemudian sebelum mengembalikan, dia mampir ke rumahnya Rasulullah SAW bercerita. Tapi sebelumnya Rasulullah sudah tahu. Ya, sebelum Ali ngomong, Ali sini. Kamu mau apa? Ngomong apa? Pasti kamu kesini, pasti ada perlu. Ini kamu dulu yang ngomong, aku tuh dulu yang ngomong. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Kata Ali, udah jenengan saja. Maka Rasulullah menceritakan, kamu tahu tidak siapa yang ngadang kamu tadi? Enggak tahu ya Rasulullah. Itu yang nawarin unta itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah kemudian yang nawarin siapa? Yang nawarin adalah malaikat Mikail alaihissalam. Dan terus uangnya ini bagaimana? Itu untuk kamu semuanya. Itu karena apa? Karena kamu sudah menginfakkan yang cuma 6 dirham itu dilipatkan sampai dengan 300 kali lipat. Ini artikel saya baca di lamanya Basnas. Jadi kalau nanti jangan nuntut saya di Basnas, nuntut saya. Lazis itu bawa artikel itu di Lazis itu. Ya udah nanti dicek bener nggak nih yang dibaca itu. Saya baca tadi. Saya baca, karena saya nggak tahu kalau hari ini sebenarnya ada santunan, Pak. Kirain cuma tarawih biasa. Subuh-subuh saya baca ding. Apa ini? Ada santunan. Ya udah saya searching Google sedikit lah ya. Nah, dapatlah kisah tadi itu. Artinya apa? Uang yang tidak seberapa kita berikan itu justru menarik, maka as-shadaqatu tajlibur rizq. Sedekah itu dapat menarik rezeki. Tapi jangan sedekah cuma begitu ya. Ya benar-benar ikhlas karena Allah. Adapun dapat rezeki yang lain itu memang karena fadlnya Allah, kemurahan Allah. Al-Quran bilang, Allah berfirman, wala tanun tastakfir. Kalau kamu ngasih, jangan berharap kamu dapat banyak dari apa yang kamu berikan. Enggak boleh. Wala tanun tastakfir wa li rabbika fastabir. Wa li rabbika fasbir ya. Nah itu. Jadi kalau ngasih jangan berharap dapat kembalian banyak. Ikhlas karena Allah. Tapi kalau sudah ikhlas, ya balasnya seperti tadi. Seperti Ali ketika memberikan 6 dirhamnya, diberikan oleh Allah dengan kelipatan luar biasa banyak, sebanyak 300 dirham.
Luar biasa nggak ini? Luar biasa. Sekali lagi satu cerita lagi nih Pak. Boleh nggak saya cerita lagi nih? Nah, satu lagi cerita ini. Ya, masih panjang katanya. Ini baru permulaan nih, mukadimah cerita, nanti baru masuk ayat, masuk hadis, masuk resume dan lain-lainnya. Ya, maghrib lah nanti. Ada satu cerita, ada kisah di sini. Ini ada keluarga miskin. Keluarga miskin yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, suami istri hidupnya miskin, serba kekurangan. Setiap hari selalu kekurangan. Suatu hari namanya suami di kamar berbicara ngobrol, suamiku, itu Musa kan nabi. Iya betul itu nabi. Kalau nabi kan pilihan Allah. Iya betul pilihan Allah. Bagaimana kalau kita datang ke sana, minta didoakan agar kita menjadi orang yang kaya raya? Wah, cocok ini kata istrinya. Cocok ini Mas. Udah kita ke sana ya berangkat. Udah pagi-pagi udah berangkat menemui Nabi Musa alaihissalam. Ya ketok pintu lah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa, kami ini sudah lama hidup menderita, hidup sengsara, makan nggak enak, ya kan, tidur tak lena gitu. Karena apa? Karena kasar semua, nggak ada yang empuk, nggak ada yang enak kalau buat tidur. Tolong dong doakan kami, mintakan kami pada Allah agar kami ini menjadi orang yang sukses. Mudah-mudahan kami menjadi orang yang kaya raya. Oh begitu? Iya, kami udah kayaknya nggak kuat hidup miskin ini. Ya, kalau dari Islam kan kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu hampir saja menyebabkan kita menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang kufur. Kenapa? Tidak sabar, tidak tabah, tidak kuat dengan kemiskinan sehingga terucap perkataan-perkataan yang menyebabkan dia kufur, jatuh pada kekufuran. Wah, Nabi Musa langsung angkat tangan. Wah, Nabi kalau berdoa pasti diijabah, tidak mungkin. Diangkat tangannya minta sama ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulana, keluarganya. Jadi kalau keluarga yang kaya raya yang hidupnya nggak melarat. Diijabah sama Allah, dapat wahyu turun, disampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa sampaikan ke orang tersebut, iya, permintaannya aku kabulkan. Dia akan menjadi orang kaya raya, tapi dengan syarat. Apa syaratnya itu? Kekayaannya hanya cuma 1 tahun. Jadi dia kaya raya itu cuma 1 tahun. Kalau sudah lewat 1 tahun, nanti dia balik kismin. Ya, kismin itu lebih daripada miskin. Saking miskinnya saking kismin. Miskin kembali kepada kondisinya semula. Kata 2 orang tadi, oke, setuju, sepakat, deal. Nah, salaman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang ke rumah, kerja normal seperti biasa. Tapi karena memang sudah didoakan, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, betul dia tahun itu menjadi orang yang paling kaya di daerahnya. Nah, kemudian teringat, namanya suami pasti teringat. Ingat dulu ya, kita kaya ini cuma berapa lama? 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun kita bakal miskin seperti dulu lagi. Sekarang apa yang bisa kita perbuat dengan harta kita yang banyak ini? Akhirnya suami istri itu membangun sebuah semacam kayak wisma, tempat singgah orang-orang musafir, tempat bagi orang-orang gelandangan yang tidak punya rumah, ya, orang-orang miskin yang nggak punya tempat itu mereka tinggal di situ. Dibangun beberapa pintu rumahnya itu, pokoknya dibangun untuk membantu mereka yang nggak punya. Uangnya disedekahkan semuanya. Tapi makin sedekah nggak tambah habis, tambah banyak uangnya, tambah banyak. Sampai lewat 1 tahun kok nggak terjadi itu. Sudah lewat 1,5 tahun, hampir 2 tahun kok ini kok masih katanya miskin lagi, kok masih kaya. Kemudian Nabi Musa bilang, ya Allah, ini katanya orang itu akan miskin lagi selama 1 tahun. Ini sudah lewat 1 tahun, kenapa kok nggak balik miskin? Kok hartanya tambah banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bilang, Musa, kamu perhatikan kehidupan orang itu. Iya, dia aku kasih rezeki, tapi dengan rezeki itu dia tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia bangun wisma, dia bangun rumah singgah untuk orang-orang musafir, untuk orang-orang gelandangan, untuk orang-orang yang belum punya rumah. Maka aku malu kalau dia begitu baik dengan hamba-hambaku yang lainnya. Masa aku yang terkenal sangat luas rezekinya tidak memberikan kelapangan rezeki bagi dia. Maka aku malu sehingga aku biarkan dia hidup tetap dengan kesejahteraannya. Kenapa? Karena dia telah membantu orang lain, ya, ikut menikmati rezeki yang aku berikan kepada orang tersebut. Jadi apa? Karena orang itu membagi rezekinya bersama dengan orang lain,
tidak disetop rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus saja hidupnya sejahtera, bergelimang harta. Ya, mestinya 1 tahun malah enggak, malah terus menerus. Apa rahasianya? Karena dia mau berbagi dengan apa yang sudah Allah berikan, apa yang sudah Allah titipkan kepada orang tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada di dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau Allah takdirkan kalian menjadi orang yang cukup, ya, semuanya cukup, beli rumah, cukup beli mobil, cukup beli apartemen, cukup beli rumah lagi. Ya, kalau sudah jadi orang seperti itu, jangan lupa kita sudah pernah dalam kondisi seperti hari ini. Kita pernah nggak punya, ya, kita pernah merasakan hidup menderita, sengsara, nggak punya apa-apa. Kalau sudah punya sesuatu yang cukup itu, jangan lupa berbagi. Dan ingat, berbagi tidak akan miskin. Tapi memang setan tidak rela, ya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu kalau kita pengen berinfak, ngasih sedekah, berbagi orang nggak punya, itu dibilang, jangan, nanti kamu miskin, uangmu nanti habis, jangan sedekah. Ya'idukum, menjanjikan. Apa di situ? Menakut-nakuti al-faqra, dengan kefakiran. Kalau kita mau infak itu, Pak, coba 10.000, 20.000 di kotak amal yang kita biasa lewat, itu beratnya luar biasa. Tapi kalau ke mall, parkir saja 20.000, enteng aja. Beli bakso di mall harganya minimal 40.000, enteng. Padahal makan cuma sekali. Buat beli buku anaknya, buku ngaji yang harganya 10.000, itu nunggu 1 bulan. Wah, beli buku ngaji, Pak, entar. Ma, beli ngaji, entar dulu, apa ini malah belanja. Ke mall beli bakso berapa, Bu? 45.000, 5.000, ini punya buat ibu aja. Bisa begitu. Giliran buat beli buku ngaji, buat sedekah, buat infak, buat wakaf, itu beratnya luar biasa. Memang begitu syaitan. Karena sudah menjanjikan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu nanti miskin, uangmu habis, gak ada gunanya uangmu. Gitu terus setan itu. Sampai akhirnya kita tidak bersedekah. Sampai akhirnya tidak berinfak. Kalau begitu setan langsung dipakai berhasil. Yes. Ketawa dia, gembira dia, yes, kita berhasil. Nanti begitu lagi, digoda lagi begitu, malas lagi berinfak, susah lagi berinfak. Ya. Ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di tafsirnya al-fahsya adalah kikir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu mengajak para kita untuk menjadi orang kikir, jangan disimpan aja. Sampai kalau makan, pengen makan enak dikit aja, sayang uangnya. Pengen makan telur dadar yang enak, sayang uangnya. Ya, beli bakso yang agak enak dikit, panas-panas musim hujan, sayang uangnya. Sampai dia sendiri tuh loh, dengan uangnya aja tuh mikir mau beli apapun tuh sayang. Padahal kalau udah mati dia, uangnya yang banyak disimpan itu, dia nggak bisa ngerasain apa-apa. Ya, belum apa-apa udah kena stroke, belum apa udah kena penyakit darah tinggi, kena asam manis, asam manis apa namanya? Asam urat, asam manis mah itu ikan gurami asam manis. Akhirnya nggak bisa merasakan apa-apa. Naudzubillah ini. Nah, selagi sehat, selagi sempat, selagi ada, buat apa ditahan-tahan? Ibarat keran. Keran itu kalau nggak kita kocorkan, airnya mana ngalir. Tapi kalau kerannya itu kita kocorkan, kita alir keadaannya, begitu pula dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kan rezeki itu hanya melalui kita saja. Selebihnya kita berikan kepada siapa saja, itu hanya perantara saja. Jadi begitu, wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu memerintahkan kita, menjadi kita agar kita menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit. Nah, kemudian lanjutannya asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau kita mau bersedekah padahal mau berinfak, ya'idukum maghfiratan. Kalau kita berinfak itu dosanya gugur semua, Pak. Dosa-dosa kita rontok. Dosa-dosa kan apa? Ada dari harta kita itu tidak halal. Barangkali tercampur dengan harta anak yatim, ada tercampur dengan harta orang-orang yang kita zalimi. Dan itu kalau kita bersedekah, maka itu gugur
subur semuanya. Akhirnya mestinya kita sakit karena makan harta yang kurang bagus, kita sehat. Itu kok sehat terus ya? Iya, rajin berinfak. Yang harta kotor itu yang kalau kita makan masuk ke tubuh jadi penyakit, hilang. Kenapa? Karena kita sedekahkan. Ya'idukum maghfiratan wa fadla. Wa fadla apa? Allah lebihkan. Yang asalnya cuma sedikit 100, Allah lipat gandakan jadi 200. Sedekah 200, Allah lipatkan jadi 400. 400 Allah lipat sampai berapa? Sampai banyak yang tidak terhitung, apalagi di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Afdhalus shadaqati as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita keluarkan saat bulan Ramadan. Maka menyesal kalau Ramadan cuma sebulan dalam 1 tahun, datang waktu santunan kita gak ikut nyantunin, datang infak kotak amal di depan kita biarin lontangan, nyesel nanti. Musimnya panen kita nggak panen, musimnya banyak diskon kita nggak beli. Ya kan lagi banyak diskon ini, Allah lagi kasih murah banget ini. Barang berkualitas dibeli dengan hargamu murah. Kapan lagi kalau nggak di bulan Ramadan? Nunggu Ramadan habis. Keburu nanti kita nggak ketemu dengan bulan Ramadan, cuman domblong gigit jari, nggak dapat apa-apa, nggak punya pahala banyak. Kenapa? Sekarang ini momennya kita memperbanyak pahala. Apa kata Nabi? Karena Rasul sallallahu ajwadan nasi fi Ramadan. Nabi itu hari-hari biasa sudah dermawan, tapi kalau sudah Ramadan itu karih seperti angin, nggak sempat masuk kantong. Ini Pak Haji ya, dapatnya ada di kantor. Dari kantor udah hibas, dari mana lagi? Dari yang lain. Itu nggak tambah habis, tapi tambah Yang penting ikhlas dan jangan takut, jangan khawatir. Nah, sekarang saya kasih satu lagi. Ini mau habis kayaknya ya. Satu lagi, ini tolong diamalkan. Dan insya Allah saya juga berusaha mengamalkan ini. Biasanya pagi saya baca, sore saya baca. Apa? Perbanyak istighfar. Ya, kalau adik-adik, bapak-bapak kok urusannya ruwet, rezekinya seret, banyak istighfar. Dan Allah sudah menjanjikan di surat An-Nur, ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwar, dan seterusnya. Itu semuanya apa? Tentang rezeki. Kalau urusan sempit, urusan seret, rezeki nggak maju-maju, perbanyak istighfar pagi berapa? 100 kali Pak Haji. Habis subuh 100 kali. Kemudian nanti jam 5, jam segini nih, jam 5, jam setengah 6 sampai menjelang maghrib istighfar 100 kali. Kalau udah istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu yang paling ringan. Istighfar itu banyak. Yang biasa saya baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu tasbih. Ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Quran bilang, dan bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Katsira, dengan tasbih yang banyak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Coba semuanya bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Habis subuh 100 kali, sebelum maghrib 100 kali. Insyaallah Allah cukupi rezekinya. Dan mulai kapan Pak? Dari hari ini. Pak, saya kan masih belajar Pak. Saya belum bekerja. Kalau orang belajar, rezekinya ilmu, rezekinya sehat. Kalau sudah bekerja, rezekinya apa Pak? Hartanya banyak, rezekinya berkah, badannya sehat. Ya tergantung. Dan dari kapan? Dari sekarang. Nanti kalau sudah kerja, baru ibarat orang kita sudah nanam, sudah kita siram, tinggal metik. Pas waktu sudah selesai kuliah, ngelamar, dapat pekerjaan yang insya Allah sesuai dengan apa yang antum minati jurusan. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak istighfar itu apa namanya dari Pak Ustadz. Ya, dan itu dari guru-guru Pak Ustadz juga. Perbanyak istighfar, pagi 100 kali, sore 100 kali. Insya Allah hidupnya tidak sampai keberangsak, tidak sampai pendaringannya itu kosong dari beras. Dompetnya insya Allah nggak sampai uangnya cuma 1.000 rupiah, nggak. Insya Allah uangnya banyak, keturunannya banyak.
nanti anaknya banyak, keturunannya banyak, investasinya di mana-mana. Kurmanya wallahu a'lam bissawab. Itu pada baru cerita dikit Pak. Masih ada sebenarnya, tapi nanti kita sambung lagi. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, menjadi pengingat buat saya dan keluarga, pada bapak-bapak semuanya hadir dan juga bagi anak-anakku semuanya di sini. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya nanti Allah jadikan menjadi orang-orang yang saleh, yang menjadi orang-orang yang kaya, agnia. Dengan kekayaan itu, dengan keusahaan itu nanti bermanfaat buat agama nusa dan bangsanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muharram Al-Ustaz Jurhadi, terima kasih telah memberikan pencerahan kepada anak-anak kita dan juga kita semua yang hadir di sini. Baik Bapak Ibu jemaah Mushola Al-Ikhlas dan anak-anak yang sangat kami cintai, sebelum santunan anak yatim terlaksana, bapak-bapak kita sudah siap nanti akan memberikan santunan di sisi kanan kami. Namun sebelumnya, mari kita mendoakan pada donatur kita, mari kita doakan pada lingkungan dari Mushola Al-Ikhlas, semoga diberikan ketentraman, diberikan kedamaian, ditambahkan rezekinya yang melimpah ruah berkah tentunya. Dan kami undang Al-Muharram Al-Ustaz Azim MPDI, mohon izin sore hari ini untuk bisa memimpin doa. Dan tentu saya mengharapkan ketulusan dari semua anak yatim yang hadir di sini untuk teduh, untuk mendoakan pembinaan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, para jemaah Mushola Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, sejenak mari kita hadirkan hati kita, kita hadirkan jiwa kita, kita hadirkan roh kita. Kita memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon atas segala apa yang kita usahakan, atas amal yang kita kerjakan, atas ibadah yang kita lakukan, atas majlis-majlis yang kita dawakan. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang kita lakukan, tarawih yang kita lakukan, baca Quran kita yang kita lakukan, semoga menjadi wasilah penyemangat untuk tajdidul amal, untuk kebaikan amaliyah kita di kehidupan yang akan datang. Untuk itu mari sama-sama kita awali dengan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar ini Allah utamakan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan kehidupan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Silahkan bagi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wal 'amilin al-mukhlisin wal mujahidin al-tahirin rabbil alamin wa summa ila muhsinin fi hadzal haflah min Mushola Al-Ikhlas Binayatika ya arhamar rahimin ya ilahana anta maksud Walidha kamatlu wa fawwidu amri illallah basyirun bil ibad wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
وطاعة كل شهادة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا إلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الصغائر من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك حرامك طاعتك شرك فضلك عمن سواك. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم لنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة علينا وعليكم في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله يا مجيب السائلين. ربنا تقبل منا وضوعنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحصنا وتضرعنا وتعبدنا وقراءتنا وصدقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hasim yang telah memimpin doa. Semoga doa tadi tercurah kepada kita semua dan juga para lingkungan Mushola Al-Ikhlas tentunya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya untuk santunan anak yatim. Namun sebelumnya kami mengharapkan panitia untuk mempersiapkan diri khususnya ibu-ibu bisa menuju di sisi sebelah pintu sisi kiri kami, yang nanti anak-anak akan melewati pintu sisi kiri kami yang akan menerima snack box tentunya. Dan dengan segala hormat Ustadz Hasim mohon izin bisa menuju sebelah kanan kami juga. Yang sekali lagi Ustadz Hasim mohon izin untuk bisa menuju sebelah kanan kami, dan Bapak Marjono, Bapak Sukoco, Bapak Marjono mewakili Bapak Haji Bagus mohon izin, Bapak Koco mohon izin untuk bisa berdiri, dan sekali lagi Bapak Sukoco mohon untuk bisa berdiri di sisi pintu, dan anak-anakku mohon berkenan menuju sisi sebelah kanan dulu, sebelah sini.
Silakan untuk anak-anak yang dari santri Asyraful Khoriyah, mohon berkenan berada di sisi sebelah kanan kami. Dan kami undang Pak Koco, mohon mempersiapkan seluruh tentu amplopnya yang akan diberikan pada anak-anak kami. Bapak Koco, Bapak Marjono, boleh bangkit berdiri Pak Marjono. Bapak Marjono mewakili donatur yang selalu aktif bersama Mushola Al-Ikhlas. Bapak Tubagus dikarenakan saat ini hadir. Bapak Koco mohon izin. Enggak, yang udah ada aja Bu. Sebentar, Bapak Koco mohon maaf mengganggu sebentar untuk bisa berdiri. Baik, dan untuk izin Bapak-bapak mohon maaf saya berdiri. Baik, kami undang tentunya Sultan mohon berkenan, dan ada di belakangnya Sultan Alif Riza di situ lagi. Di video nomor lagi. Fauzi mohon berkenan untuk langsung menghampiri Bapak Marjono dan Bapak Koco. Kami persilakan Sultan terlebih dahulu, dan Ali kami persilakan, Rizal kami persilakan, juga Irfan kami persilakan, Bima kami persilakan, Akbar kami persilakan. Yang sudah langsung keluar ambil langsung bisa pulang. Juga Akbar kami persilakan, Ahmad dan Fahri, juga Teguh, Fauzi, Denis, Safian, Zaidan, Mas Taram, Rizky, Raya, Zukub, dan Evi Oktariana, dan Afifah Sebriana. Rio, Tio kami persilakan. Mohon maaf, saat ini adalah Zukub. Sudah? Kami persilakan Bapak. Mohon sebentar. Sofian. Oke, lanjut saja. Oke, baik. Untuk berikutnya adalah Bapak Maurudin selaku Ketua RW. Mohon izin Bapak. Ya, kami persilakan. Sebentar Bapak untuk nunggu dulu. Saat ini yang dari pesantren kami persilakan Bapak untuk memberikan. Kami persilakan. Yang dari pesantren santri Asyraful Khoriyah kami persilakan. Lanjut Bapak Haji Parafat kami persilakan. Juga Bapak Koco kami persilakan. Mohon untuk dihabiskan semua kami persilakan, dan kami undang Bapak Amarudin selaku, maksud kami Bapak Amarudin selaku Ketua RW 14. Izin bisa dibantu Pak Yanto, mohon maaf. Dan Bapak Ibu sambil menunggu sekali lagi adik-adik kami, dan juga ini adalah lingkungan dari RW 14. Totalnya ya lumayan agak banyak, dan Evi Oktariana, juga Afifah Segriana, Rio Tio Barat, Alfidiah, dan hamba